Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan berbagai versi telah menceritakan keberadaan makam beliau sampai sekarang yang menurut catatan sejarah ada di beberapa tempat. Kalau legenda wafatnya Sunan Bonang itu, beliau wafatnya pada tahun 1525 di Lasem atau di rumahnya di Desa Bonang. Begitu dia wafat, sebab otomatis di waktu dia masa hidupnya itu dia punya santri atau punya murid, otomatis yang terbanyak di Lasem. Kedua anak Tuban, yang ketiga itu anak Madura atau istilahnya orang Bawean. Otomatis karena rumahnya di Lasem dan wafat juga di Lasem, dimakamkan di Lasem. Berselang kurang lebih 1 bulan, ada santri itu yang menghendaki jasadnya Sunan Bonang. Itu diambil, akhirnya dinaikkan perahu mau dibawa pulang ke daerahnya beliau, atau istilahnya daerahnya di daerah Bawean. Otomatis kalau dia itu dari Lasem mau ke Bawean, otomatis lewat daerah Tuban. Begitu sampai di daerah Tuban, perahunya itu kandas, nggak mau jalan. Karena kandas, otomatis teman-teman yang di perahu itu kan kehabisan bahan makan. Dia terpaksa turun di Tuban, minta bantuan teman-teman Tuban untuk makan. Sunan Bonang itu kan putra Tuban, sebab ibunya kan orang Tuban dan dilahirkan di Tuban. Kira-kira enggak mau kamu ajak ke sana. Berdasarkan musyawarah kalau tadi, akhirnya teman yang mengambil itu menyadari, akhirnya diturunkan di Tuban, dimakamkan di Tuban. Terus akhirnya kafannya, kainnya itu diberikan teman tadi itu, dimakamkan di daerahnya. Sampai sekarang akhirnya makam Sunan Bonang itu ada 3 di Lasem, di Tuban, dan di Bawean. Sunan Bonang itu memang ini dulu itu tidak ketemu namanya. Setelah ada kunjungan kiai-kiai dari Madura, itu ulama besar itu barisan ulama silaturahmi Madura, itu asalnya ulama-ulama yang dari Madura itu mau keliling wali-wali yang ada di Bawean. Ternyata di sini ada kuburan yang katanya tertua. Setelah diteliti dengan ilmu batinnya ulama-ulama yang dari Madura itu, dia mengatakan ini kuburannya termasuk wali 9, kata beliau itu. Jadi saya ikut, yang mengantarkan saya itu. Setelah itu saya lihat di sejarah, ternyata ada keterangan bahwa di Bawean itu Syekh Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang itu meninggal di Bawean. Katanya kuburannya itu di Tegal Gubuk, perbatasan Pekalongan dan Bawean, 100 meter. Setelah diukur dari sini ke sana, ternyata 100 meter. Yang jelas, Sunan Bonang itu menyiarkan Islam ke Pulau Bawean. Setelah muridnya banyak di Gresik, di Madura, di Tuban, menyiarkan ke Pulau Bawean, sampai ajalnya meninggal di Pulau Bawean. Kalau masalah pemindahan nggak ada. Beliau dipindah-pindah kemana-mana nggak ada. Malah dulu ada kiai namanya Kiai Imam Garga Bapak. Kiai dulu sering di sini cerita pada kiai saya sering dipanggil ke sini. Akhirnya dia itu matur, kiai katanya marah betul. Sunan Bonang tetap di sini. Nggak ada cerita itu lalu dinaikkan muat kapal terdampar, nggak ada. Seperti halnya Wali Songo yang lain, Sunan Bonang setelah wafat pun meninggalkan ajaran keislaman
seperti ilmu tauhid. Ajaran Sunan Bonang itu pun dituangkan ke dalam sebuah kitab. Rijal itu yang dianggap sebagai audiens itu. Kemudian pada buku lain juga ada dialog antara Sunan Bonang dengan santrinya, yaitu Ujil. Nah, karya itu disebut dengan Suluk Ujil gitu. Nah, inti dari ajaran Sunan Bonang berdasarkan pada karya-karya itu lebih mencerminkan pada ajaran Ittihadiyah. Ittihadiyah itu orang yang telah mencapai satu ilmu, satu makom, ya, satu status, karena ilmu dan karena amaliyahnya itu ada empat station, ada 4 makom, yaitu syariah, kemudian torekot, hakikat, dan makrifat. Nah, ini buku-buku Sunan Bonang itu namanya mencerminkan hal itu. Kalau peninggalan pusaka-pusaka itu nggak ada, hanya benda-benda itu. Bangunan di masjid itu, makam dan pasujudan. Ada cerita lagi itu, di sebelah utara pasujudan itu ada gunung dinamakan Gunung Batu Layar. Syair Tombo Ati yang mengisahkan tentang syariat Islam yang harus dijalani dan diamalkan merupakan peninggalan Sunan Bonang yang hingga kini kerap dilantunkan.